Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-11. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, sekembalinya dari Pegunungan Langya, setelah menyelesaikan misi, Wakil Liu mendatangi kepala perguruan untuk melaporkan semuanya. Setelah itu, kepala perguruan menugaskan Wakil Liu melanjutkan ujian murid suci tahap akhir untuk Sututu dan King tanpa ada batasan. Selang beberapa hari, Wakil Liu mengundang Sututu dan King untuk makan dan minum anggur Hua Diao yang berumur 100 tahun. Namun tujuan sebenarnya untuk memberitahu King dan Sututu, misi terakhir sebagai murid suci telah ditentukan. Misinya adalah menjadi juara pertama dan kedua dalam kompetisi akademi tahunan yang akan diadakan 3 hari lagi. Jika misi berhasil, tidak hanya menjadi murid suci, salah satu di antara mereka berdua bisa masuk ke Goa Api Lotus. 3 hari kemudian, di mana kompetisi dimulai, dalam kompetisi ini, seluruh murid dan guru boleh berpartisipasi. Periode kompetisi totalnya 2 bulan, dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama, kompetisi murid luar, dan 10 pemenang teratas dapat mengikuti kompetisi murid dalam perguruan. Babak kedua, di mana 10 besar dalam kompetisi dapat bersaing dengan semua murid elit dan guru yang berpartisipasi untuk 10 besar untuk putaran ke babak ketiga. Agar King dan Sututu tidak bertemu di awal pertandingan, kepala perguruan menempatkan mereka di kompetisi yang berbeda. Sututu dimulai dari kompetisi perguruan dalam, sedangkan King di kompetisi luar atau kompetisi para murid biasa. Jadi King statusnya bukan murid kelas jenius lagi. Tapi dengan ditempatkan sebagai murid biasa, King bebas melakukan apa saja tanpa ada batasan sesuai perintah kepala perguruan. Gak lama nomor urutan King dipanggil. King pun segera ke arena untuk pertandingan pertama. Singkatnya, King mengalahkan para peserta lainnya tanpa kesulitan sedikit pun, hingga memenangkan 10 babak pertandingan berturut-turut. Para peserta lain terlihat keheranan, bertanya-tanya kenapa orang sehebat King bisa diatur masuk ke kompetisi luar, yang rata-rata diisi para petarung level rendah. Tak berselang lama, seseorang datang. Dia bernama Yunpei. Dia mengatakan, ternyata King seorang pengkhianat berada di sini ya. Kemudian Yunpei bertanya kepada seorang guru yang menjadi hakim pertandingan ini, yang bernama Mo Yun, apakah dia dapat menantang King bertarung hidup dan mati lebih awal dari yang dijadwalkan. Yunpei menambahkan, sebagai anggota keluarga kerajaan Yun, dia ingin melenyapkan seorang pengkhianat. Pertarungan hidup dan mati itu melanggar peraturan kompetisi, tetapi kau melakukannya untuk membereskan kekacauan keluargamu. Aku memberikanmu pengecualian, tapi King harus menyetujui tantanganmu, balas guru itu. Kemudian Mo Yun bertanya kepada King, apakah kau bersedia menerima tantangan itu? Dan Mo Yun memberikan waktu 10 detik untuk King menjawabnya. Namun, sebelum King menjawabnya, baru beberapa detik, guru itu mengatakan 10 detik sudah berlalu. Karena King tidak keberatan, jadi pertarungan akan dilaksanakan. Sontak saja membuat King terkejut mendengarnya. Setelah itu King tersenyum tipis. Oh, jadi kalian berdua diam-diam berencana untuk melawanku ya? Baiklah, jika itu kemauan kalian, kata King berkata di dalam hatinya. Pertarungan antara King dan Yunpei pun dimulai. Yunpei mengeluarkan pedang tingkat raja yang bernama pedang cahaya biru yang diselimuti aura kekuatan biru muda. Yunpei berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dengan percaya diri tinggi, dia mampu mengalahkan King. Tapi tak disangka-sangka, King menangkap ujung pedang Yunpei hanya menggunakan 2 jari saja. Yunpei terkejut melihat apa yang terjadi berada di hadapannya. Setelah itu, semua kekuatan pedang Yunpei dihisap sarung pedang milik King. Tanpa basa-basi lagi, King sekuat tenaga memukul perut Yunpei hingga terpantal keluar arena pertandingan. Dan Yunpei pun mati seketika. Para murid lainnya tak menyangka Yunpei di tingkat Yuejing level 2 mampu dikalahkan King hanya dalam sekali serangan. Mo Yun yang melihat kematian Yunpei mengatakan, kau seharusnya cukup mengalahkannya saja, bukan membunuhnya. Apa kau tidak tahu jika di perguruan dilarang melukai atau membahayakan nyawa orang? Hei Mo Yun, apa kau ini sudah pikun ya? Aku dan Yunpei bertarung hidup dan mati. Bagaimanapun juga, kaulah yang menyetujui pertarungan ini. Tanpa membiarkanku menjawab, balas King. Emang dasarnya si Mo Yun ini mukanya sangat tebal. Sudah salah, tapi masih saja menyalahkan King menyalahi aturan perguruan. Bahkan, dia bilang sebagai penegak hukum akan membereskan King. Lalu King memukul wajah Mo Yun yang masih saja mengoceh.
Kemudian King menggunakan kekuatan telapak spiritual berbentuk telapak tangan raksasa menyerang Mo Yun, menghantam Mo Yun hingga mati, dan di arena pun membekas sebuah telapak tangan raksasa. Sekali lagi terjadi kehebohan, murid-murid yang melihat kekuatan telapak spiritual yang begitu dahsyat, sampai-sampai para murid bertanya-tanya, apakah benar yang melakukannya itu adalah King? Untuk meredakan kehebohan, Wakil Liu datang ke arena, yang sebelumnya hanya memantaunya dari kejauhan. Mo Yun dan Yunpei diam-diam berkomplot dan mengizinkan pertarungan hidup dan mati dalam kompetisi perguruan, yang merupakan penghinaan terhadap perguruan tinggi kita. Tindakannya adalah pelanggaran hukum, dan juga dengan tanganku sendiri yang membunuh ini, peringatan untuk kalian semua, kata Wakil Liu sambil mengangkat tangannya yang diselimuti kekuatan. Setelah itu, pertandingan untuk hari ini pun selesai. Wakil Liu mendatangi kepala perguruan untuk melaporkan King telah membunuh Mo Yun, sekali hantaman dengan melepaskan kekuatan telapak spiritual. Mendengar laporan Wakil Liu, kepala perguruan terkejut. Sedikit info, kenapa kepala perguruan terkejut? Karena sebagian besar murid yang di tingkat Weijing mampu mentransformasikan aura spiritual menjadi aura, pedang, dan tombak. Namun untuk telapak tangan spiritual, seorang murid harus berada di tingkat Weijing level 9 untuk memahami transformasi telapak tangan, sedangkan King baru di tingkat Weijing level 2. Kita lanjut ke ceritanya. Kepala perguruan menghela napas, kemudian mengatakan, dalam 100 tahun terakhir, hanya satu orang dari perguruan tinggi Singkong yang menguasai gerakan ini ketika dia berada di tingkat Weijing level 8. Tapi King, kau baru di tingkat Weijing level 2 sudah menguasainya. Kau selalu saja memberikan kejutan untukku. Setelah itu, kepala perguruan memerintahkan Wakil Liu membantu King untuk menyembunyikan kekuatan aslinya sampai dia memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, Sututu mengajak King makan di aula gedung Qin Ying, tepatnya di dalam kota perguruan. Terlihat di sana, Sututu sedang makan sangat lahap, seperti 3 hari tidak makan. Saking enaknya makanan di sana, Sututu berencana meminta Wakil Liu agar koki di sini yang memasak di kelas jenius. Tak berselang lama, terlihat seorang wanita bersama 3 murid masuk ke gedung itu. Wanita itu sedang dipaksa 3 murid untuk makan bersama tuannya yang bernama Han Yidao, sedangkan wanita itu bernama Mei. Karena terus-terusan dipaksa, Mei akhirnya mau diajak makan bersama Han Yidao. Tapi Mei ingin makan di meja makan tempat Sututu dan King. Demi wanita yang disukainya, Han Yidao akan memberikan 100 perak pada King dan Sututu, asalkan mereka mau pindah ke meja lain. Sututu tidak terima, dan dia pun marah-marah karena uang yang akan dia berikan tak sebanding dengan harga makanan di meja. Setidaknya harga makanan itu 5.000. Mendengar perkataan Sututu, Han Yidao tersenyum tipis dan mengancam jika tak mau pindah, dia akan berbuat kasar. Karena merasa terganggu, King bilang, "Su, apa kau tidak dengar? Ada lalat yang sedari tadi terus berdengung." Paham akan maksud perkataan King, Sututu mengambil sumpit di hadapannya, kemudian melemparkan tepat ke lubang hidung Yidao. Han Yidao yang kesakitan pun terjatuh dan guling-guling di lantai. Mei yang melihat kejadian itu di hadapannya, mendekati meja Sututu dan King. "Kalian bukan tandingan Han Yidao. Aku sarankan, ambil 100 perak ini dan pergi secepatnya," kata Mei sambil menyodorkan 100 perak itu. Han Yidao yang dibantu bangun bawahannya menimpali perkataan Mei. "Benar apa kata Mei? Pikirkan keselamatan kalian, ambil dan pergilah." King menjawab, "Baiklah, 1 juta perak." Han Yidao marah-marah. Bisa-bisanya untuk pindah tempat saja bisa semal itu. 1 juta perak bukan untuk pindah tempat, tapi uang untuk membeli nyawamu, kata King menatap tajam Yidao. Kemudian King bergerak secepat kilat ke hadapan Yidao dan memukulnya hingga menghantam dinding. Seketika Yidao mati di tangan King. Murid itu yang ketakutan segera menghampiri King dan memberikan surat milik Han Yidao yang bisa ditukarkan dengan 1 juta perak di rumah Yidao. King mengambil surat itu dan mengatakan, "Kalian bawa dia pergi. Ingat, lain kali jangan sok hebat dan merendahkan orang lain. Jika tidak, kalian akan mati." Beralih ke Ling Xue, terlihat sedang diganggu seorang pria. Dia bernama Xiao Mo, cucu dari wakil kepala perguruan yang bernama Sun Buping. Bukan hanya itu, dia juga mencoba melecehkan Ling Xue. King yang kebetulan lewat melihat tindakan Xiao Mo, segera menghampirinya, lalu menarik Xiao Mo dan menamparnya berkali-kali hingga wajahnya lebam-lebam. Xiao Mo yang terduduk mengatakan, "Sialan, kau berani sekali kepadaku. Kau ini terkena masalah besar jika berurusan denganku. Karena kakekku adalah wakil Sun, dia pasti akan membalasmu." "Wakil Sun? Maksudmu orang yang levelnya sama dengan wakil Liu?" tanya King kepada Xiao Mo. Xiao Mo tertawa mendengarnya.
dan menjawab, "Itu benar. Bagaimana? Apa kau takut? Cepat berlutut dan akui kesalahanmu sebelum terlambat." Tanpa membalas perkataan Xiaomo, King menginjak kepala Xiaomo membentur tanah berkali-kali hingga Xiaomo mati. Ling Xue yang khawatir kepada King meminta King untuk berhati-hati, karena yang pasti wakil Liu Xun tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan balas dendam kepada King. Namun Su Tutu meminta Ling Xue agar tenang, karena akan ada orang yang akan membereskan masalah yang dihadapi King. Setelah itu, King mengajak Ling Xue untuk berlatih. 1 jam kemudian, terlihat wakil Liu sedang menghadap kepala perguruan, melaporkan bahwa 1 jam yang lalu, King menghabisi Han Yidao cucu Han Yipan dan Xiaomo cucu wakil Sun. Kepala perguruan hanya terdiam tanpa berkata apapun mendengar laporan wakil Liu. Beberapa menit kemudian, kepala perguruan meminta wakil Liu membereskan persoalan Han Yipan. Sedangkan mengenai Sun Buping, kepala perguruan sendiri yang akan mengurusnya. "Liu, kita kesampingkan dulu masalah Han Yipan dan Sun. Aku sudah mengkonfirmasi kepada asosiasi ramuan bahwa King dan asosiasi ramuan tidak ada hubungan apapun. Jadi kita bisa tenang dan berani membimbingnya menjadi murid dari perguruan Qingkou. Aku tidak akan salah menilai orang. Gelagat King dan perkembangannya mirip sekali dengan leluhur kita," kata kepala perguruan sambil melihat buku bergambar pedang angin tanpa aurora. Scene berpindah. Di pagi hari di kelas jenius, terlihat 2 murid yang baru bangun tidur. Ketika menoleh ke arah pavilion, dia terkejut. Di sana salah satu dari ketiga pavilion murid suci menghilang dalam semalam. Mereka yang mengetahui salah satu pavilion menghilang mendatangi tempat itu. Ternyata itu adalah ulah Su Tutu dan King dengan sengaja agar para murid suci marah besar. Setelah itu, King dan Su Tutu pergi menuju tempat kompetisi yang akan kembali dimulai. Scene berpindah, di mana kita diperlihatkan King di arena pertandingan, berhasil mengalahkan lawannya. Para murid luar perguruan bersorak atas kemenangan King sebagai perwakilan dari murid luar perguruan. Telah menang 8 kali pertandingan berturut-turut. Tak lama, peserta selanjutnya naik ke arena. Kemudian pertandingan dimulai, tapi sebelum saling menyerang, pria itu mengatakan, "Hei, jangan berpikir kau itu hebat. Setelah menang berturut-turut di 8 pertandingan, majulah. Jika aku yang lebih dulu menyerang, kau akan langsung terpental keluar arena." "Terpental keluar arena ya? Ide yang bagus," kata King menatap tajam lawannya. King secepat kilat bergerak akan menghantam pukulannya ke pria itu, tapi pukulannya tidak mengenai pria itu. Si pria itu tertawa mengira pukulan King meleset. Namun tujuan King yang sebenarnya bukan berniat menghantam pria itu, tapi untuk berdiri di belakang pria itu. Setelah itu King menarik baju lawannya dan melemparkan keluar arena pertandingan. "Benar-benar saran yang bagus. Aku tidak perlu bekerja keras menyelesaikan pertandingan. Menghemat waktu dan tenagaku," kata King menatap lawannya yang dilempar keluar tadi. Di pertandingan selanjutnya, King menang dengan melempar langsung lawan-lawannya keluar arena. Sebulan kemudian, King masuk di babak final bersama dengan Su Tutu dan juga Ling Yue yang lolos di kelompoknya. 5 hari kemudian, di arena kompetisi dalam perguruan, pertandingan antara Ling Xue dengan Sun Moren akan segera dimulai. Sun menyerang terlebih dahulu, namun Ling Xue dengan mudah menghindari setiap serangan-serangan Sun. Kemudian Ling Xue menyerang balik, menghantam Sun ke arena dengan tumitnya sekuat tenaga. Sun bangkit kembali, tapi tiap serangannya lagi-lagi tidak ada yang mengenai Ling Xue. Malahan, Sun kembali terkena serangan Ling Xue hingga bergeser beberapa meter lalu terduduk di arena. Sun sangat kesal. Dia tak habis pikir, kekuatannya yang berada di Yue Jing level 5 tak berdaya di hadapan Ling Xue. Sun berkata di dalam hatinya, "Bagaimanapun caranya, aku harus menang agar aku bisa masuk ke kelas elit." Sun menyerang dengan tangannya yang diselimuti aura kekuatannya. Tapi itu untuk menutupi jarum beracun yang diselipkan di antara jari-jarinya. Namun Su Tutu dan King telah menyadarinya. King bergerak cepat ke arena lalu menyerang Sun dengan kekuatannya, hingga Sun terpental sebelum pukulan Sun mengenai Ling Xue. Sang wasit yang bernama Mo Lei mendatangi King agar tidak mengacaukan pertandingan antara Sun dan Ling Xue. "Apa kau buta? Kau tidak lihat jika serangan Sun mengandung jarum beracun? Yang mengacau jelas-jelas adalah Sun," teriak Su Tutu. Kemudian Su Tutu menunjukkan jarum yang dipegang Sun. Mo Lei pun mendekati Su Tutu dan memperhatikan jarum itu. Namun karena si Mo Lei ini telah disuap oleh murid suci, dia mengatakan kalau jarum itu jarum biasa dan tidak beracun. Dalam pertandingan pun diizinkan adanya senjata sambil meninggalkan Su Tutu.
Melihat tindakan si Molai menutupi kecurangan Sun, Sututu sangat kesal mengatakan, "Kalau begitu, terima jarum ini. Jika tidak terjadi apa-apa, maka tidak ada pelanggaran." Lalu Sututu melemparkan jarum itu mengenai kepala si Molai. "Jarum sudah tertancap. Apa aku terlihat seperti keracunan?" kata si Molai. Sututu terkejut melihat Molai baik-baik saja, tidak keracunan jarum itu. King meminta Sututu membawa Ling Xue turun dari arena dan mengatakan kalau racun yang ada di jarum itu mengenai Ling Xue saat tadi dia menyerang, maka pembuluh darahnya akan pecah seketika. Tapi jika yang terkena jarum tidak melakukan serangan, maka tidak akan terjadi apa-apa. King berjalan ke arah Molai akan membunuhnya, tapi tiba-tiba wasit yang bernama Mopeng menendangnya lalu memukuli si Molai yang merupakan adik kandungnya. Karena Mopeng terlihat adil, King memaafkan Molai. Tapi jika itu terjadi lagi, King akan membunuhnya. Setelah itu, King menghancurkan kekuatan pelatihan Sun Moren dan menendangnya keluar arena. Dengan ini Mopeng menyatakan pemenang pertandingan hari ini adalah Ling Xue. Setelah itu, King bersama Sututu dan Ling Xue pergi meninggalkan arena. Setelah setengah bulan babak pertama kompetisi, lebih dari 300 peserta yang masuk final dari dalam perguruan telah tersingkir dan tersisa 150 peserta lainnya akan memulai pertarungan bebas. 10 finalis dalam pertarungan bebas akan masuk ke babak ketiga kompetisi bersama dengan para guru perguruan dan murid elit bersaing untuk meraih kemenangan tertinggi dari kompetisi ini. Pertarungan bebas pun akan segera dimulai. Terlihat di sana sang wasit sedang berpidato pembukaan. Para peserta pun terlihat sangat antusias mengikuti pertandingan ini. Di pertarungan bebas ini, siswa yang peringkatnya di bawah bisa menantang peringkatnya yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Pertandingan pertama, Zhang peringkat 150 menantang King yang berada di peringkat 19. Zhang langsung menyerang King yang sudah siap di atas arena. Secepat kilat King menghindarinya. Zhang pun terkejut melihat kecepatan King yang menghindari serangannya. Kemudian King menendang Zhang hingga keluar arena. Zhang pun tersingkir dalam pertandingan yang sangat singkat ini. "Sudahlah, tidak usah tanggung-tanggung. Maju saja semuanya," kata King menantang peserta lainnya. Merasa diremehkan King, mereka bersama-sama naik ke arena menyerang King, lalu beradu tinju. Kekuatan King yang begitu kuat membuat mereka terpental, dan juga tangan mereka ada yang patah. Yang lainnya pun ikut naik ke arena, namun tak ada satupun yang berhasil memukul King. Malahan sebaliknya, mereka dihajar habis-habisan oleh King dan terlempar keluar arena. Kali ini mereka kembali menyerang King dengan kekuatan mereka, menyerang bersama-sama dari berbagai sisi, tepat mengenai King dan terjadi ledakan yang besar dan juga arena hancur berkeping-keping. Dan terlihat salah satu peserta merasa senang serangan mereka mengenai King. Dia kira King telah dikalahkan, tapi 2 detik kemudian, begitu asap hasil ledakan tadi menghilang, ternyata King baik-baik saja, tak terluka sedikit pun. Dan arena yang jadi pijakan King tidak hancur, yang hancur di sekelilingnya saja. Mulai yang melihat King baik-baik saja, matanya terbuka lebar dan berkeringat dingin hingga tak bisa berkata-kata. "Sial, sudah kubilang kan, bagaimana mungkin orang sepertinya lawan dari kita semua? Dia itu monster," kata salah satu peserta yang masih di atas arena. King tersenyum tipis dan mengatakan, "Aku pikir akan bertemu dengan beberapa elit di babak final. Tapi tak disangka, hanya sampah yang tak berguna." "Sampah tak berguna? Apa maksudmu sialan? Ayo kita gabungkan kekuatan kita dan habisi si sombong ini," teriak si kawan itu. Setelah itu mereka mengeluarkan kekuatan mereka bersama-sama, menggabungkan serangan mereka. Namun hanya kibasan tangan saja, serangan itu dengan mudah dihancurkan King. Mereka berkeringat dingin sangat ketakutan. Serangan gabungan mereka dihancurkan dengan mudahnya. Setelah itu King menyerang salah satu peserta hingga terlempar menghantam 2 peserta di belakangnya dan terkapar tak berdaya. Terlihat di sana peserta yang masih berdiri segera melarikan diri dan mengaku kalah, diikuti peserta lainnya. Melihat para peserta telah dikalahkan semuanya dan tidak ada yang berani menantang King, Mopeng berdiri di atas meja. "Pemenangnya telah ditentukan. Pemenangnya adalah King," teriak Mopeng. Diikuti teriakan para peserta yang mendukung King. Mopeng kembali mengatakan, King telah mengalahkan 112 peserta dalam waktu bersamaan. Peringkat King naik ke peringkat 6. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita kembali dari dunia dewa? Tunggu kelanjutannya tetap di channel Otamega TV.